Pasar berpotensi menjadi epicentrum penyebaran corona. Sulitnya penerapan pembatasan jarak, serta banyak pedagang yang tidak menggunakan masker saat bertransaksi dengan pembeli, membuat aturan PSBB tidak dapat diterapkan dengan baik. Di Bogor, Jawa Barat, pemerintah kota menggelar tes rapid dan swab bagi ratusan pedagang dan pengunjung pasar Bogor kemarin. Ditemukan satu pedagang positif corona, dan kini petugas sedang melacak riwayat kontaknya. Pedagang pasar positif corona juga ditemukan di pasar Bojonegoro, Jawa Timur. Bahkan setelah digelar rapid test bagi 600 pedagang, 168 diantaranya reaktif. Untuk mencegah penyebaran, 3 pasar di Bojonegoro ditutup. Walau banyak ditemukan kasus positif corona di sejumlah pasar, namun banyak pedagang yang menolak usahanya dihentikan sementara. Penolakan pedagang terjadi di pasar-pasar sejumlah daerah, salah satunya di Padang, Sumatera Barat. Penutupan pasar raya Kota Padang oleh pemerintah daerah setelah ditemukan lebih dari 50 pasien positif corona dari klaster ini ditolak mentah-mentah oleh pedagang. Bahkan mereka juga menolak mengikuti tes swab massal. Secara keseluruhan, para pedagang memiliki alasan yang sama kenapa menolak penutupan tempat usahanya, yaitu tidak adanya penghasilan selama pasar ditutup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengulas potensi penyebaran corona di pasar dan pro kontra langkah pemerintah menutup pasar, sudah bergabung bersama kami Pak Enrizal, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Padang, Pak Itman selaku Ketua Koperasi Bersama PKL Pasaraya Kota Padang, dan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Pak Ari Fahrial. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Itman terlebih dahulu. Pak Itman, tentunya memang penutupan pasar ini menjadi dilema, di satu sisi mencegah penyebaran corona, di sisi lain tentunya juga menyebabkan pedagang kehilangan penghasilan. Apa sebenarnya kemudian solusi yang ingin disampaikan para PKL? Ya, dulu saya bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Kadis Perdagang Kota Padang, yang saya hormati Bapak Wali Kota Padang, yang saya hormati Gubernur Sumatera Barat, yang saya hormati yang tidak bisa sebut satu persatu namanya, saya Ketua KPPKL Kota Padang, bermohon kepada pemerintah Kota Padang, kami PKL sudah sebulan setengah tidak berdagang. Jadi dengan apa anak istri kami mau makan? Jadi kami minta kepada pemerintah, karena sebulan setengah ini kami tidak makan, tidak berdagang, tolong carikanlah solusinya bagaimana bagusnya. Jadi selama ini pemerintah tidak ada mencarikan solusinya. Malahan saya sebagai Ketua KPPKL Kota Padang bermohon kepada saudara-saudara dari rantau, bagaimana keluhan anggota KPPKL yang datang menangis pada saya, tidak makan. Ada suatu janda, anaknya 4, orang tuanya pun 2 orang tanggung jawabnya menangis sama saya, ada dia makan, kadang enggak. Saya pun menangis. Saya berusaha sekuat pikiran saya bagaimana carikan solusinya. Tapi Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Saya sendiri pribadi hampir kelaparan tidak makan. Baik. Tapi istri saya telepon saudaranya dari kampung datang beras ke rumah saya. Habis itu saya berpikir di kantor KPPKL. Baik. Apa solusi dari pedagang? Apa yang diinginkan pedagang, Pak Itman? Kami pedagang bermohon dan meminta kepada pemerintah, carikan solusi kami. Kalau kami disuruh di rumah, apa yang harus kami makan? Dengan apa anak istri kami makan? Selama ini. Baik, saya ke Pak Enrizal. Pak Enrizal, dari pedagang sendiri meminta solusi dari pemerintah Kota Padang terkait penutupan pasar ini. Jangan sampai berkepanjangan karena mereka juga bingung harus mencari uang seperti apa.
Baik, terima kasih Bu. Pemirsa di mana saja, kita dari Pemko Kota Padang berusaha memotong perkembangan dari COVID ini. Caranya adalah bagaimana pedagang dan pengunjung tidak terkena. Ada dua cara yang kami lakukan. Yang pertama adalah semprot melalui disinfektan kawasan pasar raya ini. Dengan harapan bibit-bibit virus tersebut bisa mati atau hilang. Kemudian yang kedua adalah karena kebetulan pasar raya sudah agak banyak yang terkena. Saat ini sebanyak 50 kondisi Sabtu kemarin. 50 sehingga kita berusaha menswab semua pedagang yang ada di pasar ini agar tidak berkembang virus ini lebih lanjut. Maka Baik. sosialisasi. Pak Enrizal, sejauh ini para pedagang menolak ditutup karena mereka tidak ada penghasilan untuk makan. Solusi jalan tengah dari pemerintah Kota Padang apa Pak? Agar pedagang ini masih tetap bisa makan namun penyebaran virus corona bisa ditekan. Jadi begini, kita menyarankan untuk tutup beberapa hari, 3 hari atau 4 hari dengan pedagang ini kita swab agar betul-betul ini terputus. Kenyataannya pedagang nggak keberatan, tidak apa-apa keberatan, maka ada jalan tengahnya. Baik, saya langsung ke Pak Idman. Pak Idman, ada keberatan dari pedagang untuk di swab test? Alasannya Pak Idman? Ada keberatan karena pemerintah tidak menurunkan bantuan. Dengan apa kami sebagai pedagang ini untuk makan? Dengarlah jeritan kami. Kami ini... Jadi walaupun positif tetap ngotot berdagang ya Pak ya? Iya, kami mendukung. Kami mendukung pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah kami dukung. Ini bukan soal tutup atau buka toko Pak, tapi lebih untuk tes swab mengetahui siapa yang positif, siapa yang negatif, agar klaster pasar raya ini tidak semakin luas Pak penyebarannya. Bapak tidak merasa bersalah kalau misalnya tempat Bapak mencari uang itu menjadi salah satu tempat penyebaran virus corona Pak? Kami ibaratnya pedagang PKL ingin tahu siapakah yang disebut yang kena COVID-19 itu, yang 51 itu, supaya kami lebih yakin. Tapi selama ini keyakinan kami pudar karena tidak ada ibarat yang sebenar-benarnya dikatakan pada masyarakat. Sedangkan kami ditutup, ibaratnya tidak berdagang, hampir sebulan setengah tidak berdagang. Baik, jadi Pak Enrizal, ini Pak Idman dan kawan-kawan ingin data dibuka segera. Siapa saja rekan-rekan mereka yang positif COVID-19, Pak? Apakah akan dibuka? Dalam mekanismenya itu kan tidak boleh dibuka karena ini akan merusak pribadi seseorang. Tapi saya pikir para pedagang sudah tahu siapa orang-orangnya yang terkena itu. Kan sudah kita apakan, PKL memang belum terkena, yang dipimpin oleh Pak Idman ini belum ada satupun yang terkena. Yang terkena adalah yang berada di kios. Ada yang terkena di kios pasir 1 sampai 7 itu sebanyak 48 orang. 2 di blok dan 1 di pasar tertentu. Baik. Caranya bagaimana? Kita nggak tutup. Kita mengarahkan yang akhirnya sudah bersepakat tadi bahwa sampai jam 11. Jam 11 kita semprot. Seiring dengan itu kita melakukan swab dengan mengambil data-data yang ada di pedagang, baik pedagang PKL maupun pedagang yang ada di kios. Insya Allah dan minggu ini kita tuntaskan. Baik, saya ke Pak Ari. Pak Ari, sebenarnya bagaimana potensi bahaya penyebaran corona di pasar jika kemudian para pedagang ini tidak dites swab ataupun tidak mengetahui siapa kemudian yang positif maupun yang tidak terkena corona? Pak Ari. Baik, sepertinya kami terputus dengan Pak Ari. Saya kembali ke Pak Idman. Pak Idman, artinya sebenarnya Anda dan rekan-rekan ini sudah sempat menjalani tes swab sebelumnya? Oh, tes swab belum. Oh, belum sama sekali dites ya Pak? Belum. Sebenarnya apa sih Pak alasan pedagang ini tidak mau dites swab dan sebenarnya tidak terlalu peduli apakah dirinya ini membawa virus corona atau tidak? Pedagang ini mau, tapi
tempatnya yang pingin pedagang ini di mana tempatnya, solusinya. Sedangkan kami sekarang, kalau kami pedagang sekarang tidak takut corona, tapi yang kami takutkan anak istri kami kelaparan mati, tidak makan, pemerintah belum juga memberikan bantuan. Kami berharap kepada pemerintah, tolonglah jeritan si miskin ini, mencari sesuap nasi ini, carikan solusinya. Sudah banyak yang mau kelaparan, sudah banyak. Anggota saya 500 lebih, hampir menangis ke kantor KBPKL ini. Saya carikan solusinya. Saya telepon Indah Kargo Padati ke Jakarta. Pak Haji, tolong bantu KBPKL. Diturunkanlah 1 ton bantuan. Baik, saya kembali ke Pak Ari. Tampaknya sudah kembali tersambung. Pak Ari, bagaimana sebenarnya potensi bahaya penyebaran corona di pasar? Pak Ari, Anda bisa mendengar suara kami? Ya, saya kembali. Ya, Pak Ari? Ya, tadi putus ya, Pak. Ya. Iya, Pak Ari, bagaimana sebenarnya potensi penyebaran corona kemudian di pasar? Ya, pertama kan kita lihat sejarahnya itu dulu memang di Wuhan itu mulainya dari seafood market gitu ya. Karena memang kalau kita lihat situasi di pasar itu memang interaksi orang, baik penjual, pembeli, antara pembeli dan penjual, apalagi kalau memang terlalu ramai itu memang berpotensi untuk terjadinya penularan. Ya, apalagi tadi sudah dilaporkan oleh dari pemerintah daerah bahwa sudah ada 45 orang yang swabnya positif. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Bahwa memang potensi untuk terjadinya penularan itu begitu tinggi. Kita tahu bahwa infeksi COVID ini menular dengan cepat dan bisa menular itu dia kembali, misalnya dia tertular di pasar, dia kembali ke rumah, kemudian akan menularkan kepada anggota keluarga yang lain. Oleh karena ini menjadi suatu klaster yang artinya kalau tidak diputus mata rantainya memang akan menjadi sesuatu klaster yang cukup besar begitu. Ya, kita ingatlah di beberapa, ini juga yang terjadi kan di Jawa Tengah juga demikian, di Bojonegoro juga itu ditemukan di pasar gitu. Kemudian juga Indogrosir itu juga di supermarket. Jadi memang yang sekarang harus dikerjakan adalah bagaimana agar klaster-klaster ini bisa kita kendalikan. Tapi di satu sisi saya rasa masalah kompensasi sosial kepada para pedagang itu juga menjadi hal yang penting menurut saya. Ya, jadi disinilah oleh karena itu memang saya sering sampaikan hikmah adanya pandemi global ini adalah sabar dan kesetiakawanan. Saya rasa pemerintah Sumbar juga bisa memulai nih bahwa kepada misalnya para perantau-perantau ini di luar Sumatera Barat untuk sama-sama bisa menanggulangi permasalahan sosial ini. Saya ingat dulu Padang itu ada Gebu 1000, ya, Gebu Minang gitu ya. Itu dengan mudahnya sebenarnya. Jadi tinggal bagaimana Pemda bisa mengelola dana-dana masyarakat ini untuk membantu para pedagang ini. Karena memang tidak ada solusi kalau memang artinya begini, kita melarang para pedagang, tapi pedagang tidak makan. Kalau pedagang tidak makan, daya tahan tubuhnya juga turun. Dia potensi juga tertular gitu. Jadi urusan ini nggak pernah selesai. Oleh karena itu memang masalah sosial ini harus diatasi juga. Pak Enrizal, kalau misalnya dari Pemkot Padang sendiri, kompensasi sosial untuk para pedagang seperti apa? Yang pertama, kita memang sedang berusaha untuk menselaraskan bantuan yang akan diberikan yang sumbernya ada 3. 1, pusat, 2, provinsi, dan kota Padang sendiri. Kita mau berbarengan agar ini tidak ada konflik baru yang munculkan. Namun, berbarengan itu kapan, Pak? Karena saat ini pasar sudah ditutup dan lain sebagainya, mereka juga tidak bisa mencari makan. Sebagian misalnya anggota Pak Itman ini, saya sudah kasihkan itu sebanyak 30 orang. Pedagang keliling yang juga sebagian ada anggota Penyeman ada 35. Itu yang saya ajak, tapi yang lain-lain juga ada membantu dalam hal tersebut. Jadi di samping oleh pemerintah juga ada kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok besar yang membantu para pedagang kita dari persoalan makan ini. Baik, saya kembali ke Pak Ari. Pak Ari, jika seperti apa sih Pak kalau misalnya pedagang ini tidak mau berkomitmen untuk tidak mau jaga jarak, tidak mau pakai masker, tetap meminta pasar dibuka karena memang belum ada kompensasi sosial dari pemerintah. Sejauh ini apa sih yang dibutuhkan komitmen dari pedagang? Ya, saya pertama begini ya, bahwa memang tadi betul harusnya dilakukan juga pemeriksaan massal kepada seluruh pedagang agar kita bisa tahu sebenarnya angkanya berapa orang sih atau berapa persen sih dari mereka yang positif. Dan ketika ini positif memang harus dikejar
siapa yang di dekat-dekat dengan mereka, kemudian bagaimana di rumahnya dan interaksi selanjutnya begitu. Dan ini karena begini, sekali lagi bahwa kita mesti mengetahui 80% dari infeksi COVID ini tanpa gejala dan gejalanya ringan. Jadi batuk pilek biasa aja dia bisa COVID misalnya, atau tanpa gejala aja bisa COVID. Ini yang artinya kita tidak bisa tahu apakah teman di sebelah kita atau mungkin para pembeli yang datang kepada kita itu dia positif atau tidak. Itu yang jadi masalah gitu. Dan kemudian kalau memang kebetulan yang terkena ini adalah orang-orang di atas 60 tahun, apalagi dengan berbagai macam penyakit penyerta, maka dia akan, kalau dia terkena, maka 50% dari mereka akan meninggal dunia. Itu data Indonesia seperti itu. Baik, memang dibutuhkan win-win solution mengatasi masalah ini. Di sisi lain jangan sampai pedagang kelaparan, tapi kita juga tidak mau penyebaran virus corona ini semakin meluas di Sumatera Barat dan juga di Indonesia. Mungkin saya mesti tambahkan di Sumatera Barat itu angka kematiannya terburuk seluruh Indonesia. Jadi memang harus menjadi perhatian dari Pemda Sumatera Barat ini. Baik. Terima kasih Pak Enrizal, Pak Idman, dan Pak Ari Fahrial telah bergabung bersama kami di iNews Sore.